Halo teman-teman semua, jumpa lagi sama saya Arif Roman Hakim dalam channel YouTube Pengembangan Diri dan Karir Psikologi 33F. Gak kerasa seneng banget ya, semester ini saya merasa produktif sekali di YouTube karena buat banyak video. Beberapa doang sih, gak banyak. Anyway, dalam video kali ini saya akan memberikan gambaran bagaimana cara saya mempresentasikan diri untuk mendapat kesan yang baik, terutama kepada orang yang baru kita kenal. Nah, nanti kita juga akan membahas beberapa hal seperti penampilan, ekspresi wajah, cara komunikasi, dan gestur tubuh yang biasa saya lakukan kepada orang yang baru saya kenal. Ilustrasinya dalam video kali ini, saya adalah seorang guru les privat yang menawarkan jasa mengajar kepada siswa SMP dan SMA, terutama kelas 3 untuk melaksanakan ujian nasional. Ceritanya, saya sudah membuat janji dengan salah satu orang tua dari calon murid privat saya. Nah, kami akan membicarakan mengenai jadwal lebih lanjut kapan anaknya bisa melakukan privat dengan saya. Mau tahu gimana saya biasa memperkenalkan diri kepada orang baru? Lihat video ini. Waalaikumsalam. Mas Rik? Iya, betul Pak, betul. Silakan. Ya, Mas terima Rik, kasih. duduk. Terima kasih Pak. Lagi santai Pak? Ini lagi sambil garap kerjaan, Pak. Oh iya, Wah, oke. Iya. Terima kasih Pak udah mengundang saya ke sini. Jadi gimana Pak, Ade Izanya tadi? Ezra kan ini masuk kelas 3. Jadi saya ingin dia daripada main, Ya. lebih baik untuk bimbingan aja. Oh, bimbingan. Iya. Kebetulan juga udah mau ujian ya Pak ya? Iya, jadi kan tahun depan ujian. Jadi saya minta bimbingannya. Siap. Oke Pak, kebetulan saya juga biasanya memang mengajarkan kepada siswa SMP SMA biasanya yang untuk persiapan ujian. Jadi memang sudah spesialisasi saya. Jadi tenang saja Pak. Kira-kira untuk Ade Ezanya itu bisanya hari apa Pak? Kalau Ezra itu tiap hari di rumah terus, Oh, karena gitu? emang lagi saya larang untuk Oh. main. Oke. Iya. Jadi bisa setiap hari ya? Bisa sebenarnya? setiap hari. Cuman menurut saya sih supaya tidak jadi beban ke Ezanya juga, Iya. gimana kalau 2 atau 3 kali seminggu gitu? Saya ikut jadwal dari Mas Arif aja. Oke. Iya. Oke, kalau saya mungkin gimana kalau Senin, Rabu, sama Jumat Pak? Senin, Rabu, sama Jumat ya. Betul. Oke, Ya, nggak apa-apa, saya ya. iya nyesuaiin sama jadwalnya Mas Arif aja. Siap Iya. kalau gitu. Oke. Iya. Nah, itu tadi video singkatnya. Sekarang kita coba bahas perbagian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, yang pertama kali perlu kita ucapkan adalah ucapan salam. Kalau misalnya kita sudah tahu latar belakang agama ataupun asal daerah orang yang kita temui, kita dapat mengucapkan dengan khas dari asal daerah atau agama beliau. Misalnya kalau Muslim, kita bisa mengatakan Assalamualaikum. Kalau orang Jawa, barangkali kita bisa mengucapkan Kula nuwun dan sebagainya. Tetapi kalau kita tidak tahu latar belakang agama atau asal daerah beliau, kita dapat menggunakan ucapan yang umum. Misalnya selamat pagi, selamat siang, atau bahkan selamat malam. Mas Rik? Iya, betul Pak, betul. Dalam cuplikan video tadi, beliau sudah mengenal nama saya. Mungkin beliau melihat foto dari WhatsApp saya, karena sebelumnya kami sudah membuat janji. Nah, dalam kasus seperti ini, kita sebenarnya tidak perlu lagi memperkenalkan diri kita terlebih dahulu. Karena beliau sudah mengatakan, Arif ya. Kita cukup mengkonfirmasi bahwa, iya betul Pak, saya Arif. Betul. Silakan. Ya, Mas Rik, duduk. Terima kasih Pak. Lagi santai Pak? Ini lagi sambil garap kerjaan, Pak. Oh iya, oke. Dalam video ini setnya adalah ada kursi dan meja. Kita tidak diperbolehkan untuk duduk terlebih dahulu sebelum dipersilakan duduk oleh tuan rumahnya. Untuk memulai pembicaraan, biasanya saya sering melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang ringan. Misalnya dalam video tadi saya menanyakan, lagi santai Pak? Nah, atau teman-teman juga bisa menggunakan kalimat-kalimat tanya ringan yang lainnya. Misalnya, wah, rumahnya luas juga ya Pak? Atau misalnya, waduh, lagi sibuk nih Pak, dan sebagainya. Hal-hal seperti itu. Tapi, sangat tidak disarankan teman-teman menggunakan pertanyaan pembuka yang menyangkut perihal pribadi. Misalnya,
Sendirian saja Pak, istrinya di mana? Nah, itu jangan sampai ya. Karena kita tidak tahu apakah beliau memang punya istri atau tidak. Atau pertanyaan-pertanyaan lain misalnya, umurnya berapa Pak? Nah, itu agak sensitif ya, terutama untuk perempuan misalnya. Jadi, hindari kalimat-kalimat itu. Cukup menggunakan kalimat tanya yang sederhana dan sangat umum digunakan. Terima kasih Pak udah mengundang saya ke sini. Jadi gimana Pak Ade Ezanya tadi? Eza kan ini masuk kelas 3. Dalam video tersebut ceritanya saya adalah orang yang diundang. Selayaknya orang yang diundang, kita perlu mengucapkan terima kasih bahwa kita telah diundang. Nah, saya melanjutkan pembicaraan langsung pada intinya, yaitu pembicaraan mengenai privat. Karena sebelumnya pada WhatsApp kami sudah membicarakan sedikit mengenai jadwal les privat anaknya, saya langsung membahas itu segera setelah saya mengucapkan terima kasih. Hal ini biasanya saya lakukan untuk menghemat waktu karena saya mungkin tidak mempunyai waktu luang untuk bertemu dengan orang tersebut. 3. Jadi saya ingin dia daripada main, lebih baik untuk bimbingan aja. Dalam cuplikan video tadi, posisinya saya adalah pendengar. Jadi saya wajib mendengarkan dengan baik apa yang beliau sampaikan. Gerakan tubuh yang saya lakukan seperti sedikit mengangguk-ngangguk dan mengucapkan oh iya, iya dan sebagainya. Itu adalah bentuk bahwa saya benar-benar menyimak apa yang beliau sampaikan. Dan beliau pun mungkin akan langsung paham bahwa saya memang benar-benar menyimak beliau. Saya ingin dia daripada main, lebih baik untuk bimbingan aja. Oh, bimbingan. Kebetulan juga udah mau ujian ya Pak ya? Iya, jadi kan tahun penting bagi kita untuk melakukan paraphrasing, artinya menyimpulkan kembali apa yang baru saja beliau sampaikan. Itu juga sebagai pertanda bahwa kita benar-benar memahami apa yang beliau sampaikan. Kebetulan saya juga biasanya memang mengajarkan kepada siswa SMP SMA biasanya untuk persiapan ujian. Jadi memang sudah spesialisasi saya, jadi tenang saja Pak. Ada hal unik yang saya sampaikan dalam cuplikan video tadi. Saya terlihat seperti menjual diri saya kepada klien. Hal ini sangat berguna sekali jika kita ingin menjual suatu produk atau jasa. Kita harus meyakinkan kepada calon klien kita bahwa kita memang betul-betul kompeten dalam bidangnya. Jadi klien kita tidak perlu merasa khawatir. Kira-kira untuk Ade Ezanya itu bisanya hari apa Pak? Kalau Eza itu tiap hari di rumah terus, karena gitu? memang lagi saya larang untuk main. Oke. Jadi bisa setiap hari ya? Bisa setiap hari. Cuman menurut saya sih supaya tidak jadi beban ke Ezanya juga, gimana kalau 2 atau 3 kali seminggu gitu? Saya ikut jadwal dari Mas Arif aja. Iya. Dalam cuplikan video tersebut, walaupun diri kita sudah tahu apa yang seharusnya kita lakukan atau apa yang sebaiknya diberikan kepada klien, kita tetap perlu menanyakan bagaimana pendapat klien. Saya menyampaikan bahwa les privat sebaiknya 2-3 kali seminggu saja. Tetapi di awal, sebelum saya menyampaikan hal itu, saya menanyakan ke beliau baiknya hari apa. Hal ini perlu kita berikan kepada klien untuk memberikan rasa eksklusivitas atas dirinya sendiri. Klien biasanya lebih suka jika kita memandang bahwa mereka sangat eksklusif dan sangat penting. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Karena masih banyak video-video informatif lainnya yang akan disampaikan oleh teman-teman kelas pengembangan diri dan karir Psikologi 33F. Sampai jumpa!